Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, Yi Yesu Jidu Deminggi Ansin, Assalamualaikum Warab Bani Isa Al-Masih, True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, judulnya begini: 8 kali Yesus berfirman sebagai Allah. Berfirman atau berkata ya. Yesus 8 kali berkata atau berfirman sebagai Allah. Kalau Yesus berkata sebagai manusia banyak banget. Yesus berkata sebagai Allah di perjanjian lama banyak banget. Yang saya mau bahas adalah Yesus berkata sebagai Allah di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, semua kata aku berkata, aku berfirman. Semua aku di perjanjian lama adalah Yesus. Sebagai gambar Allah, sebagai Tuhan huruf besar semua. Ya. Yang saya mau bahas adalah Yesus 8 kali berkata sebagai Allah. Jadi kalau Anda suka menanyakan, mana Yesus berkata sebagai Allah? Yesus ngomong 8 kali di perjanjian baru. Ingat, di perjanjian baru saja. Kalau di perjanjian lama itu semua kata Tuhan, semua yang Tuhan berkata itu Yesus berkata. Jadi tidak termasuk di PL, ini khusus di PB. Ya, ditulis pakai huruf hitam oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudara yang masih gaptek atau gagap teknologi, kok ada Alkitab huruf merah, huruf hitam? Ya, minta ke anak atau minta ke cucu ya. Kalau saya minta tolong ke anak ya, cariin Alkitab yang 2 warna, ada hitam, ada merah. Semua Alkitab ayatnya ditulis merah, artinya bahwa yang ngomong Yesus waktu jadi manusia sampai Yesus tubuh kemuliaan. Ya. Belum sebagai Allah di surga. Jadi Yesus itu pernah jadi manusia, pernah jadi tubuh kebangkitan di bumi, lalu jadi tubuh kemuliaan, lalu sebagai Allah di surga, ya. Clear? Ya. Jadi Yesus manusia, Yesus remaja, Yesus umur sampai 29, Yesus umur 30 sampai 33, Yesus mati disalib lalu bangkit, lalu menampakkan diri selama 40 hari, lalu naik ke surga sebagai tubuh kemuliaan. Semua perkataan langsung Yesus ditulis pakai huruf merah. Kecuali ketika dia sudah di tahta surga sebagai Allah, sebagai anak domba, barulah perkataan langsungnya ditulis pakai huruf hitam. Yang saya sekarang sampaikan adalah perkataan langsung Yesus sebagai Allah ya, 8 kali ya, dan ditulis pakai huruf hitam ya. Matius 3 ayat 17. Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu ditulis pakai huruf hitam. Perkataan siapa? Perkataan Bapa. Bapa tidak bisa bersuara. Yohanes 5 ayat 37. Berarti ini pasti bukan perkataan Bapa. Yes. Perkataan siapa? Ya. Perkataan dari 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Ini adalah perkataan dari Allah Bapa. Allah Bapa beda dengan Bapa. Allah Bapa adalah yang maha mulia, adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa berkata-kata dong. Betul. Kisah 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Clear sampai sini? Ditulis pakai huruf hitam. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ditulis pakai huruf hitam. Perkataan siapa dia? Perkataan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu sekarang adalah Yesus Roh? Yes, betul ya. Nomor 2, Yohanes 12 ayat 28. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Perkataan siapa ini? Karena ditulis pakai huruf hitam. Itu perkataan suara Roh
Kudus yang Maha Mulia yang disebut Allah Bapa. Ingat ya, Allah Bapa beda dengan Bapa. Kalau Allah Bapa itu bisa bersuara karena Allah Bapa adalah Roh Kudus. Kalau Bapa itu tidak bisa bersuara. Anda sering gagal memahami Allah Bapa dikira sama dengan Bapa. Salah kalau Bapa tidak bisa ngomong, ya. Jadi kalau kamu sekarang nyembah Bapa, nyembah yang nggak bisa ngomong dong. Betul. Allah-allahan dong. Betul. Allah yang benar siapa? Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus itu. Nomor 3, Wahyu 4 ayat 1. Naiklah kemari. Ya, itu suara dari Yesus Allah yang duduk di tahta surga. Ditulis pakai huruf hitam. Naiklah kemari, aku akan menunjukkan apa yang segera akan terjadi. Wahyu 4 ayat 1. Ini perkataan Yesus sebagai Allah. Tadi nomor 1 sama nomor 2 Yesus adalah Roh Kudus Allah Bapa. Kalau nomor 3 Wahyu 4 ayat 1 Yesus sebagai Allah. Sekarang Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Sungguh kata roh, R-nya huruf besar, itu suara dari anak domba. Ditulis pakai huruf hitam. Anak domba adalah Yesus Roh. Jadi Allah dan anak domba adalah Yesus juga. Wahyu 21 ayat 5 nomor 5. Lihatlah segala sesuatu baru. Itu suara Yesus Allah duduk di tahta surga. Ya. Ditulis pakai huruf hitam. Wahyu 21 ayat 6. Akulah Alfa dan Omega, ya, yang awal yang akhir. Itu suara dari Yesus Allah. Ditulis pakai huruf hitam. Nomor 7, Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allahnya. Ditulis pakai huruf hitam. Itu suara Yesus Allah, ya. Tidak pernah Yesus ngomong aku menjadi bapaknya, aku menjadi putranya, aku menjadi anaknya. Tidak pernah, ya. Kemudian yang ke-8, Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Ini suara dari anak domba. Ya, clear? 8 kali Yesus berkata sebagai Allah. Ya, saya ulang cepat saja. Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5 itu adalah Yesus sebagai Roh Kudus. Ya. Kemudian itu yang ngomong begitu, inilah anakku yang kukasih, yaitu sebagai Allah Bapa atau sebagai Roh Kudus. Yang kedua, Yohanes 12 ayat 28, aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Sama, ini suara Allah Bapa, suara Roh Kudus. Ingat, Allah Bapa beda dengan Bapa. Bapa itu tidak ada, tidak pernah bersuara. Ya, hari ini Anda cari Bapa tidak akan ketemu. Ya, kalau Allah Bapa adalah Roh Kudus, adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nomor 3, Wahyu 4 ayat 1, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan apa yang segera terjadi. Ini suara Yesus duduk di tahta surga sebagai Allah. Ditulis pakai huruf hitam semua ini ya. Nomor 3, nomor 4, Wahyu 14 ayat 3, sungguh kata roh, itu suara dari anak domba. Anak domba adalah Allah, ya. Nomor 5, Wahyu 21 ayat 5, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Itu suara Yesus sebagai Allah di tata surga. Wahyu 21 ayat 6, akulah Alfa dan Omega, dan seterusnya itu suara Yesus sebagai Allah di surga. Nomor 7, Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allahnya. Itu juga suara Yesus Allah di surga. Nomor 8, Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Ini suara dari anak domba. Baik suara Yesus sebagai Roh Kudus, suara Yesus sebagai Allah di surga, suara Yesus sebagai anak domba, semuanya ditulis pakai huruf hitam. Ini perkataan langsung Yesus sebagai Allah. Paham? Belum pernah dengar Pak yang bisa ngasih seperti ini, cuman dari pendeta Henry Tandianta. Yang lain nggak ada yang ngerti Pak, nggak ada yang ngerti. Bahkan pendeta senior itu nggak ngerti loh. Oh, Alkitab itu ada merah ada hitam Pak. Kok kami nggak ngerti ya? Pertanyaan kami kalau Anda nggak ngerti kenapa bisa lulus? Jadi doktor lagi nggak tahu kalau Alkitab itu ada yang huruf merah ada huruf hitam. Huruf merah itu semua perkataan Yesus sebagai manusia, sebagai tubuh kebangkitan maupun tubuh kemuliaan. Tetapi begitu perkataannya hitam, ya toh, maka
Matius 3 ayat 12, hitam apa merah? Hitam, berarti Roh Kudus. Yohanes 12 ayat 28, hitam apa merah? Hitam, Roh Kudus. Wahyu 4 ayat 1, hitam apa merah? Hitam, berarti Yesus Allah. Wahyu 14 ayat 13 ya. Hitam apa merah? Hitam, berarti itu suara anak domba. Wahyu 21 ayat 5, ayat 6, ayat 7, hitam apa merah? Hitam, suara Yesus Allah. Wahyu 22 ayat 17, hitam apa merah? Hitam, berarti suara anak domba. Clear? Ada pendeta nggak ngerti kayak gini, ya. Alkitab pada merah ada hitam, itu mempermudah ya, LAI itu ya. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab ya. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham hal-hal seperti ini ya. Supaya ngerti, oh iya ngerti ya. Jadi Yesus itu sebagai Allah, 8 kali Yesus berkata sebagai Allah. Perkataan langsung ya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandiata MPS. Haleluya, amin.